Sekarang saya mau review lampu sepeda Rock Bros untuk depan dan belakang. Lampu depan tipenya RI400 dengan 400 lumens, harga 100 ribuan, baterainya 2000 mAh dan bisa dicas dengan lubang Type-C. Lampu belakang tipenya Q5, harganya 165.000. Baterainya 400 mAh dan bisa dicas dengan lubang micro USB. Disediakan dua jenis bracket, yang satu untuk di bawah saddle dan yang satu lagi untuk di seat post. Lampu depan juga dikasih bracket untuk di handlebar. Masing-masing lampu ini dikasih kabel casannya. Bahan materialnya lumayan kokoh, yaitu aluminium CNC, berat lampu depan itu 124 gram, dan lampu belakang itu 40 gram. Lampu belakang ada 4 indikator lampu berwarna biru yang menandakan kapasitas baterainya. Lampu depan di tombol power ada indikator warna merah ketika charging dan biru ketika full. Pengisian penuh untuk lampu depan itu lumayan lama, sekitar 4 jam baru penuh. Untuk lampu belakang itu sekitar 2 jam. Oke, sekarang jam 11 malam, ini bakal saya hidupin dan bakal saya biarin sampai pagi. Yang paling terang dua-duanya ya. Lampu belakang baru habis satu, berarti masih ada 75% lagi. Sementara lampu depan itu sudah mati, dan sisanya nyala redup sebentar lalu mati lagi. Sepertinya tulisan di sini memang akurat. Daya pakai lampu depan itu bisa bertahan di keterangan maksimal itu sekitar 3,5 jam, dan untuk lampu belakang di keterangan maksimal itu bisa bertahan sekitar 20 jam. Saya nanti mau bandingkan dengan lampu murah yang saya punya. Ini lampu belakang yang harganya 15 ribuan, baterainya bisa dicas juga. Dan ini lampu depan yang harganya cuma 25 ribuan. Ini juga bisa dicas dan punya 3 mode lampu. Di lampu depan Rock Bros ada 4 mode lampu. Terang, redup, lalu tekan power 3 detik untuk masuk ke mode flash, ada flash biasa, dan tekan sekali lagi untuk flash cepat. Lampu belakang itu punya 3 mode flash dan 1 lampu konstan. Kelebihan lampu belakang ini dia punya brake sensor. Jadi di dalamnya ada akselerometer yang bisa mendeteksi gerakan pengereman. Nah kalau kita sambil jalan lalu kita ngerem, lampu belakangnya itu jadi menyala terang. Seperti lampu rem pada sepeda motor. Dan yang saya sebut indikator lampu warna biru tadi, yang itu seperti ini. Nah ini kondisi kalau baterainya sedang penuh. Lampu birunya 4-4-nya menyala. Sekarang kita coba seperti apa tampilannya kalau kita pasang di sepeda. Sebenarnya lampu ini bisa dipasang di mountain bike dan juga road bike, tapi di sini saya contohkan pemasangan di mountain bike. Sebenarnya bisa dipasang di bagian atas, tapi karena sekarang saya pakai dropper seat post, jadi cuma bisa dipasang di tabung bagian bawah. Untuk mounting saddle bisa dipasang bolak-balik, bisa madep ke atas dan ke bawah. Ini contoh sensor pengeremannya. Oh iya, katanya lampu belakang ini bisa mati otomatis kalau sepedanya diparkirkan tanpa digerakkan. Tapi sudah saya coba, sepertinya unit yang saya terima ini tidak bisa mati otomatis. Buktinya waktu saya tes malam sampai pagi itu masih menyala. Sekarang mari kita tes lampu ini di malam hari.
itulah jarak tembaknya ya. Jadi seperti itulah contoh pemakaian dan tingkat keterangan lampunya. Nah, untuk keterangan dan pemakaian sih saya cukup puas, tapi di sini saya mau ceritakan sedikit keluhan. Ada satu hal yang mau saya bahas tentang kekurangan lampu belakang. Suatu hari ketika saya sepedahan, lampunya jatuh di tengah jalan. Untungnya saya sadar lalu saya ambil. Agak lecet sedikit sih, tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau pakai mounting seat post, dia masih aman karena itu diredam oleh karetnya. Nah, untuk mounting saddle, itu kan fix di saddle-nya ya. Nah, ternyata dia cuma ditahan oleh dua baut kecil, panjangnya sekitar 2 mm. Ini konsekuensinya ya pasti kalau terus-menerus kena getaran sih bakal kendor. Dan akumulasi dari getaran itu, lama-kelamaan itu bakal bikin lepas. Untungnya saya waktu kejadian masih bisa ketemu. Kalau tanpa sadar ya pasti sudah hilang di jalan. Harusnya ini bautnya dibikin agak panjang atau tembus, biar lebih aman. Semoga Rock Bros sadar akan hal ini dan segera merubah desainnya. Kesimpulannya, lampu belakang dengan mounting saddle mungkin lebih cocok dipakai di road bike yang sering digoes di jalan raya yang mulus ya. Kalau MTB mungkin lebih baik pakai mounting seat post aja. Yang saya suka sih fitur brake dari lampu belakang ini, jadi dia bisa nyala otomatis ketika kita ngerem. Dan daya tahan baterainya juga lumayan lama. Sekian review singkat saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.